Oke, dan, banyak juga yang udah mantap, tapi banyak juga yang masih ragu-ragu gitu. Kira-kira, bingung mau milih jurusan apa, universitas apa, terus mungkin juga ada yang bingung, Kak, karena, masalah biaya misalnya. Sebenarnya kan di universitas juga banyak beasiswa ya. Nah, nanti teman-teman, narasumber atau Bapak Ibu dosen bisa sharing juga kalau di universitas itu cara dapetin beasiswanya seperti apa. Terus juga, ada beberapa teman-teman atau anak-anak muda yang pengen kerja dulu gitu ya sebelum kuliah, nggak apa-apa sebenarnya itu juga sama-sama baik. Nah, untuk menjawab, keraguan-keraguan gitu ya dan meyakinkan teman-teman anak-anak muda di Tegal untuk melanjutkan studi, maka mudah-mudahan webinar ini bisa jadi salah satu jawaban gitu, bisa jadi salah satu sumber inspirasi juga buat teman-teman di Tegal. Nah, selain itu juga kita bisa, belajar bareng-bareng, saling inspirasi, saling motivasi supaya, anak-anak muda di Tegal ini, tambah semangat mencapai cita-citanya dan juga meraih masa depan yang lebih baik, amin. Nah, webinar ini sebenarnya didukung juga oleh, Bapak Ibu di Permata Bahari, terima kasih udah share informasinya, juga guru-guru SMA, SMK, terima kasih udah bantuin juga nyebarin informasi webinar ini, dan juga kepada teman-teman peserta kemarin juga, ada murid-murid dari SMA 3 Slawi atau 1 Slawi gitu, saya juga minta tolong sama mereka buat disebar juga informasinya, gitu. Nah, acara kali ini, mmm, setelah ini nanti akan ada sambutan dari Pak Dadang, kemudian nanti dilanjut sama, eee, Profesor Suwatno, kemudian nanti ada, eee, performance juga sedikit dari Pak Mizan, guru di SMK 1 Bumi Jawa, kemudian pemaparan dari pemateri dan tanya jawab, gitu. Mungkin boleh, langsung kepada Pak Dadang, dipersilakan. Oke, sudah bisa didengar ya? Sudah, Pak. Suara? Oke, baiklah. Oke, saya ulangi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya salut dulu, apresiasi untuk Mbak Nova nih yang sudah menggagas webinar ini. Oke. Yang saya hormati Pak Profesor Suwatno nih, Ketua Permata Bahari, kemudian yang terhormati pula Pak Profesor Mas Ruhi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah, diberikan kesehatan, ya, terutama di masa pandemi COVID ini yang Kabupaten Tegal sendiri ini trennya masih agak naik walaupun agak landai dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan ke depan semua kita senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian juga senyapang di bulan suci Ramadan ini, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya saja yang peserta webinar ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang hormati, yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Bupati Tegal karena pada siang hari ini beliau tidak bisa hadir mengikuti acara webinar ini dikarenakan tentu ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bersamaan yang harus diikuti oleh beliau pada pagi hari ini, sehingga dalam surat ini beliau menugaskan saya secara tiba-tiba ini, tolong Pak Dadang ini untuk ikut kegiatan ini ya, karena mungkin beliau sudah menghubungi pejabat-pejabat lain tapi mungkin tidak ada yang standby gitu. Karena biasanya memang mungkin salah satu orang yang selalu standby Pak ini. Jadi kalau ada perintah mendadak biasanya saya bisa melaksanakan perintah beliau. Bapak Ibu sekalian yang hormati, adik-adik yang saya cintai, terkait dengan pelaksanaan webinar ini tentu kami menyambut baik, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya tentu kepada Mbak Nova selaku menggagas acara ini. Ya, kita disampaikan sebagai pembuka acara ini bahwa pada saat ini adik-adik kita yang mungkin baru lulus SMA
tentu kan sebentar lagi akan masuk ke dunia perguruan tinggi. Ya, tadi mungkin ada yang sudah mantap, ya, untuk melanjutkan, ya, kemudian mungkin juga ada yang masih bingung ini mau kemana ini kan gitu ya. Kadang-kadang setelah kayak kita zaman dulu juga mungkin merasakan gitu Bapak Ibu sekalian, gitu lulus SMA kita bingung nih mau sekolah kemana kan gitu ya, kan bingung ya. Atau mungkin juga ada saudara kita yang mungkin pada saat ini belum punya kesempatan gitu, untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka harus memilih alternatif lain dulu ya, untuk bekerja lebih dahulu, mungkin untuk mengumpulkan biaya dan sebagainya, atau mungkin juga harus membantu keluarga juga. Kita tetap berikan motivasi supaya nanti pada saatnya adik-adik kita ya yang memiliki potensi yang luar biasa tentu pada waktu nanti bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu saya kira melalui webinar yang baik ini akan banyak nanti informasi yang disampaikan oleh para narasumber ya. Ada tadi Profesor Suwarno, kemudian ada Pak Mazruri di Semarang, atau mungkin dari rekan-rekan yang lain atau lain, sehingga adik-adik kita ini tentu diharapkan memiliki gambaran yang lebih luas, banyak alternatif yang bisa diambil, sehingga nanti bisa memutuskan kemana saya akan melanjutkan pendidikan. Ya, karena bagaimanapun tentu saja melanjutkan pendidikan sekarang tidak bisa asal sekolah, asal kuliah, tapi tentu juga kan harus diperhitungkan bagaimana nanti setelah kuliah nantinya. Jadi saya kira tentu kami atas nama IPM Tegal, itu saya sangat berterima kasih kepada Mbak Nova, Pak Watno, Pak Mri yang putra Tegal yang sekarang mungkin berada di luar wilayah Tegal yang selalu peduli ya, selalu peduli kepada kampung halaman. Ya, bagaimana kepedulian ini saya kira hal yang luar biasa yang perlu diapresiasi. Karena kami juga menyadari Bapak sekalian bahwa membangun Kabupaten Tegal itu juga kita tidak bisa lakukan sendirian. Ya. Dukungan dari warga Tegal yang ada di luar saya kira sangat kami butuhkan, Mbak. Kami menyadari bahwa Kabupaten Tegal khususnya Kota Slawi ini memang masih banyak tertinggal, Pak. Saya sering merasa agak minder juga kan itu ya kalau kita bicara masalah ini. Kita masih agak jauh tertinggal dengan kota-kota lain yang dekat saja lah, ya. Kota Tegal, kemudian lain-lainnya, tetangganya kita masih agak tertinggal, yang mungkin masih membutuhkan banyak sentuhan-sentuhan. Nah, sehingga harapan kami ini warga-warga Tegal yang ada di luar daerah tentu senantiasa ikut bersumbang pikiran, sumbang saran demi kemajuan Kabupaten Tegal. Saya kira barangkali begitu karena waktu juga mungkin tidak terlalu lama ini. Waktu batas sekali lagi kami ucapkan selamat melakukan webinar ini. Masukan saran pendapat dari semua pihak tentu akan sangat membantu, khususnya bagi adik-adik masyarakat Kabupaten Tegal yang dalam waktu dekat ini akan masuk ke jenjang perguruan tinggi. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dadang. Kemudian kita langsung aja dilanjut ke Pak Prof. Suwarno. Monggo Pak. Di unmute dulu Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Umi Azizah Bupati Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Daerah 1, Bapak Dr. Andes Dadang Darusman, MM, dan yang terhormat teman sejak kuliah ya sampai sekarang, alhamdulillah meskipun jarak antara Bandung Jakarta jauh, tapi silaturahim tetap terjalin. Profesor Mazruri dan teman-teman Permata Bahari yang hadir, Pak Sus, ya, beliau adalah ayahanda dari Novalia, dan kawan-kawan yang sempat hadir. Ya.
Yang saya banggakan, saudara-saudari dan adik-adik sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robi, di bulan Ramadan hari kelima kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan aktivitas produktif dan bermanfaat sebagaimana halnya acara yang terselenggara pagi hari ini. Secara pribadi, saya memiliki moto hidup ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Atas dasar inilah saya secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum Permata Bahari merasa terpanggil dan bahkan bersemangat ya untuk memberikan dukungan atas gagasan dan program yang sangat luar biasa dari adik-adik sekalian, terutama Ananda Novalia Nur Fitriani yang biasa disebut Mbak Nova, serta narasumber yang sudah hadir ya untuk sharing pengalaman ya, dari mulai Mas Bowo ya, Pak Mas Nugroho Hariwibowo, beliau alumni Teknik Fisika ITB, kemudian Mbak Aprilia Ambarwati, ya, alumni UGM, Mas Taufik Perdana, ya, beliau alumni Paperta Unpad, ya, dan Mbak Iis Afrianti, alumni Ilmu Komputer UI, dan sekarang beliau dosen di sana. Kemudian Mas Nasrul Hakim, ya, Agroteknologi Unpad, ya, sebagai Duta Petani Milenial, ya, dan nanti akan tampil juga ya, Mas Mezan Riza ya, dan Mbak Nova. Nah, terus terang saja ketika saya diundang oleh anak-anak muda, Pak Mas Ruhi, kita ingat 40 tahun yang lalu ya, tahun 82 saya dengan Pak Mas Ruhi ke Bandung. Alhamdulillah karena ada kakak kelas yang sudah ada di Bandung, itu disebut dulu IST, Ikatan Mahasiswa Tegal di Bandung. Itu kami merasa terbantu sekali ya. Bahkan ada bimbingan belajar, kami belum punya tempat kos ditampung lebih dulu. Baik, jadi teringat 40 tahun yang lalu ya Pak Mas Ruhi, bagaimana kita pertama kali ke Bandung, baru pertama kali seumur hidup ya, lantas dibantu oleh teman-teman kakak kelas yang memang sudah kuliah di Bandung. Itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Dan demikian pula ketika saya, Pak Mas Ruhi, Pak Sofyani, Pak Ispur Yanto, dan lain sebagainya, pun demikian. Apa yang dilakukan oleh Mbak Nova dan kawan-kawan itu dulu juga kami melakukannya, dan ini sangat bermanfaat bagi alumni SMA yang baru lulus itu ya. Dan terus terang saja, sebagai insan akademik ya, sekaligus sebagai seorang pendidik ya, yang telah mengabdi selama lebih dari 33 tahun, saya tidak memiliki alasan ya untuk menolak ajakan baik ini ya. Nilai dan semangat sosial yang terkandung dalam program ini perlu kita apresiasi dan dukung bersama-sama. Wabil khusus oleh kita-kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, Prof. Mas Ruhi, Pak Dr. Furqonul Aziz di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan banyak sekali ya teman-teman kita yang alhamdulillah diamanati oleh Allah sebagai pendidik ya. Jadi sekali lagi secara pribadi saya melihat potensi SDM untuk pembangunan di Tegal itu sebetulnya sangat potensial, Pak. Kalau tadi Pak Asda ya rada pesimis, tapi kalau saya melihatnya sangat potensial, Pak. Kalau dilihat data di BPS, misalnya di Kabupaten Tegal itu jumlah penduduk Kabupaten Tegal hasil sensus 2020 1,59 juta jiwa ya. Sekitar 70% adalah usia bonus
demografi, di mana jumlah penduduk usia generasi Z ya, itu sekitar 26% ya, dan post generasi Z sekitar 13%. Mereka adalah anak-anak usia sekolah dan kuliah yang harus jadi perhatian kita bersama. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi mubazir dan terlewat begitu saja hingga mengakibatkan bencana demografi. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun, ditakutkan banyak anak-anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah, memilih membantu orang tua untuk bertani di sawah atau berjualan di pasar. Apalagi sekolah daring juga membutuhkan handphone, kuota internet, dan lain sebagainya. Kita cukup beruntung ya, karena pemerintah Kabupaten Tegal peduli dan concern terhadap isu putus sekolah. Pemerintah Kabupaten Tegal sudah memiliki program Yuk Sekolah Maning. Ya Pak Dadang ya, ini saya mengikuti loh Pak, walaupun saya di Bandung, Yuk Sekolah Maning dengan menggelontorkan miliaran dana dari APBD untuk mengatasi persoalan ini. Bahkan Pak Bu Umi dengan Wakil Bupati tentu dibantu oleh Pak Dadang dan kawan-kawan, itu menganggarkan dana 2,5 miliar untuk menarik 1.300 anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Dari total 11.920 anak putus sekolah, kategori SD SMP, ini akan artinya begitu peduli terhadap pendidikan ya, pemerintah Kabupaten Tegal. Jadi sekali lagi secara pribadi saya surprise itu saya ternyata angka putus sekolah untuk jenjang SD SMP begitu banyak di Tegal ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang benar, tapi kalau dilihat dari kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal juga saya ikut semangat Pak. Artinya apa? Masalah ini tidak cukup ya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi harus bergotong royong untuk mengatasi isu ini ya. Masih terbuka luas ladang amal bagi siapapun orang Tegal yang merasa terpanggil untuk membantu melakukan perubahan. Bahkan Permata Bahari, Persaudaraan Masyarakat Tegal di Perantauan, khususnya alumni dari Bandung, itu alhamdulillah Pak Asda 1, kami hadir itu untuk membantu pemerintah Kabupaten dan Kota Tegal. Pada saat COVID kami iuran ada yang 100.000, ada yang 200, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Alhamdulillah terkumpul hampir 30 juta dan kami belikan sembako sekitar 250 paket sembako ya. Satu paketnya 125.000 dan didistribusikan ke Kabupaten Tegal serta sebagian Kota Tegal. Nah ini salah satu bentuk kegiatan kami, bahkan ketika ada bencana pun ya kami insya Allah peduli karena masyarakat Tegal yang di perantauan yang alhamdulillah diamanati rizki oleh Allah, insya Allah tidak sulit itu ya, termasuk teman-teman yang jadi pengusaha seperti Pak Lois itu ya dan lain sebagainya itu begitu mudah ya ketika ada bencana di Tegal ketika butuh ya, spontan dalam waktu 1 minggu 2 minggu itu terkumpul dana lumayan besar untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi inisiatif dari adik-adik sekalian dan ikut turun tangan membantu agenda pembangunan pendidikan di Tegal. Ya, sebetulnya banyak orang Tegal yang sukses di perantauan, ya. Tetapi sekali lagi karena kesibukan dan lain sebagainya belum ya, ada waktu untuk memikirkan atau membantu saudara-saudara kita yang ada di Tegal ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Mbak Nova dan kawan-kawan. Mudah-mudahan creativity minority ya yang jumlahnya mungkin tidak banyak tapi akan menularkan ya virus kebaikan ini kepada yang lain. Saya berdoa semoga apa yang kita lakukan mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Webinar ini hanyalah sebagai pemantik ya untuk memotivasi adik-adik kita yang
masih mengenyam bangku sekolah di kota Kabupaten Tegal agar mereka memiliki model ya kakak-kakak mereka yang sukses di dalam dunia pendidikan ya. Jadi sekali lagi kepada narasumber yang akan sharing pengalaman ini mudah-mudahan jadi model ya. Walaupun saya beberapa waktu yang lampau juga ada alumni bidik misi dari Tegal yang kuliah di UI lantas tersandung masalah, yaitu nggak apa-apa ya, tapi sekali lagi sebagian besar kepedulian dari adik-adik ya ini kami apresiasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita, dan saya berharap webinar ini menjadi salah satu mata rantai usaha menuju ke arah sana demi perbaikan pendidikan masyarakat Tegal yang lebih baik di masa depan. Tetap fokus kepada tujuan, semangat, ya, dan jangan lupa untuk terus berkolaborasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Watno atas sambutannya. Nah, sekarang mungkin sebelum kita ke ke acara utama, kita mungkin bisa saksikan dulu kali ya performance dari sepupu saya, Mas Iza. Tapi kalau di sekolah mungkin panggilnya Pak Guru Meizan ya. Nah, Pak Meizan ini guru SMKN 1 Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, dan baru-baru ini juga dapat award Mars Sekolah Adiwiyata Nasional ya tahun ini atau tahun lalu gitu. Nah, nanti karyanya bisa dicek juga di YouTube. Nanti cek aja Mars Sekolah Adiwiyata Nasional. Nah, sekarang kepada Pak Meizan, boleh muncul mana ya Pak Meizan? Ada nggak ya? Nah, ini ada nih, Meizan Riza Arhami. Di-unmute dulu, Mas. Belum di-unmute. Nah, oke. Sip.
Mas Iza udah menampilkan sebuah lagu. Mana nih anak-anak SMKN 1 Bumi Jawa? Ini Pak gurunya, Pak guru seni musik ya Mas Iza ya. Mas Iza juga sering tampil di beberapa acara daerah juga gitu. Oke, makasih Pak Meizan. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung ke acara sharing session. Sebelumnya makasih banget kepada teman-teman narasumber yang udah bersedia meluangkan waktunya, dan ini ada 5 pembicara, yaitu ada Mas Bowo dari Teknik Fisika ITB, ada Mbak Aprilia dari Antropologi UGM, terus ada Mas Taufik dari Unpad, ada Mbak Iis dari UI. Mbak Iis, terus sebenarnya ada satu lagi Mas Nasrul, tapi Mas Nasrul lagi izin dulu sebentar untuk out karena ada keperluan dulu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja kali ya, bisa dimulai dari perkenalan dulu dan kenapa milih jurusan tersebut di universitas tersebut. Terus boleh cerita juga mungkin waktu di kampus itu sistem belajarnya gimana gitu kan, terus ikut apa aja selama di kampus. Terus soal beasiswa, ada beasiswa nggak di sana gitu. Cuman nggak apa-apa, nanti kita sebenarnya sharingnya santai aja, diskusinya santai aja. Dan buat Bapak Ibu dan para peserta yang hadir, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat juga, atau kalau mau menyampaikan langsung boleh raise hand. Nah, mungkin kita bisa giliran dulu kali ya. Karena yang rumpun IPS ini ada satu, ada satu pembicara dari rumpun IPS nih, teman-teman IPS mana nih suaranya? Ada Mbak Lia dari Antropologi UGM. Halo Mbak Lia. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, boleh cerita dulu nggak Mbak, kenapa milih antropologi, kenapa UGM, terus di sana gimana, boleh diceritain, terus juga aktivitasnya sekarang apa? Ya, suaranya ada ya, Nova? Ada, jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih Prof. Mas Ruhi, Prof. Suwatno, dan Pak Dadang yang bersedia hadir, juga teman-teman semua yang hadir di kesempatan baik ini. Terima kasih Nova telah menggagas ide baik dan teman-teman semua yang ada di sini. Ya, terima kasih sekali. Saya Aprilia Ambarwati. Saat ini kerjanya di Akad 3 di Bandung, sekantor dengan Nova. Akad 3 itu lembaga penelitian sosial di Bandung, yang sebenarnya saya aslinya dari Jogja, Bapak Ibu. Jadi saya ikut acara, mohon izin ikut acara teman-teman Tegal di sini oleh undangan Nova. Jadi saya lahir dan besar di Jogja, jadi pindah ke Bandung karena memang bekerja di Bandung sejak 2013, jadi 8 tahun tinggal di Bandung. Begitu saya lulusan dari Antropologi UGM, yang tadi Nova sudah bilang, mungkin teman-teman IPS, teman-teman SMA yang ambil jurusan IPS sudah sangat familiar dengan antropologi gitu ya, karena memang kalau di zaman saya, kurikulum saya dulu, antropologi diberikan kepada SMA kelas 3 gitu. Sementara sebenarnya saya ini dulu dari kelompok IPA gitu. IPA 1 di SMA 9 Yogyakarta di Sagan. Kemudian karena satu alasan, saya ini belajar matematika senang, belajar kimia senang, biologi senang, tapi kalau ketemu fisika saya bingung ini ilmu beberapa terapannya akan dibawa kemana, meskipun setelah sekarang ini banyak ilmu fisika yang juga memang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pembiasan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, karena memang bingung kalau dengan belajar fisika, jadi waktu itu saya memutuskan untuk mendaftar jurusan rumpun IPS, ujian masuk UGM waktu itu. UGM waktu itu membuka 2 jalur, SPMB dan ujian masuk. Jadi saya jadi ujian masuk itu dilaksanakan sebelum kelulusan SMA. Jadi waktu itu dibuka ujian masuk dan saya lolos di antropologi UGM.
waktu itu saya memang sengaja memilih rumpun IPS bukan IPC. Biasanya teman-teman IPA kalau nyebrang ke IPS itu biasanya ambil IPC gitu ya, sebagian IPA dipilih dan sebagian IPS. Tapi saya memutuskan untuk memang full di IPS. Waktu itu saya ingat ambil jurusannya sastra Inggris, semuanya di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi di UGM ada satu fakultas namanya Fakultas Ilmu Budaya. Lalu yang kedua itu sastra Indonesia, yang terakhir itu sebenarnya antropologi. Tapi alhamdulillah saya keterima di antropologi karena waktu itu ketika mengikuti serial tryout di masa-masa kelulusan SMA, peserta yang nilainya tertinggi itu selalu dari rumpun IPS. Dan ketika ditanya apa rencana selanjutnya di jenjang perkuliahan, mereka mostly mengambil antropologi yang sebenarnya saya sendiri dari rumpun IPA tidak pernah dapat belajar antropologi sendiri gitu. Tapi menarik karena dari cerita itu, dari teman-teman IPS cerita bahwa antropologi itu ilmu yang menyenangkan begitu ya, ilmu yang menyenangkan, kemudian juga banyak jalan-jalannya, bisa mengenal banyak masyarakat gitu karena berangkat dari ilmu dasarnya etnologi gitu ya, belajar banyak suku bangsa di berbagai wilayah gitu. Nah, setelah keterima saya waktu itu juga alhamdulillah dapat beasiswa karena masuknya itu waktu itu saya bebas biaya masuk. Jadi karena waktu itu saya memang dari warga kurang mampu gitu ya Pak, 5 juta pada saat itu membayangkan mungkin sekarang hal yang nilainya tidak terlalu besar gitu. Tapi pada saat saya masuk kuliah itu adalah hal besar gitu, 5 juta, dan saya bahkan tidak membayangkan di mana bisa dapat uang sebesar itu. Jadi alhamdulillah Tuhan mendengar doa kita dan kerja keras kita gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, di UGM juga untuk masuk itu banyak sekali beasiswa. Kemudian untuk juga setelah kita belajar di UGM sendiri juga banyak beasiswa. Jadi teman-teman ada beasiswa PPA, BBM, PPA itu ini ya beasiswa peningkatan prestasi akademik, kemudian BBM itu bantuan belajar mahasiswa yang diberikan setiap bulan kepada mahasiswanya. Tahun lalu ada 3.700 beasiswa PPA dan BBM diberikan kepada mahasiswa di UGM. Nah, itu kemudian saya sebenarnya saya lulus sudah beberapa tahun yang lalu, sudah ya bukan beberapa tahun yang lalu, mungkin 2018 berarti 2008 Bapak Ibu semuanya teman-teman, 2008, dan kemudian bekerja sebelum ke Bandung saya membantu penelitian di jurusan gitu, karena antropologi memang banyak sekali penelitian sosial yang dikerjakan di fakultas, jadi membantu beberapa dosen untuk melakukan penelitian. Kemudian hijrah ke Bandung, dan alhamdulillah setelah saya kemudian berefleksi gitu ya, ketika berdoa begitu, saya memang waktu itu berdoa ingin menjadi seorang peneliti, dan alhamdulillah saat ini saya juga Nova ada di AK3 sebagai peneliti di AK3, dan dari kegiatan itu penelitian alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengenal beragam beragam dimensi kehidupan di di semua wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya alhamdulillah semua pulau kecuali Maluku saya sudah kunjungi untuk melakukan penelitian dengan AK3 atau dengan universitas sebelumnya. Itu pengantarnya. Mungkin Nova ada, kalau teman-teman ada pertanyaan juga silahkan disampaikan gitu. Jadi ini karena tadi Nova juga bilang ini sebagai sharing gitu ya, kalau teman-teman antropologi itu bagaimana, apa yang dikerjakan gitu ya, nah, teman-teman bisa langsung sampaikan gitu Nova. Oke, makasih Mbak Lia. Makasih Mbak Lia untuk perkenalannya. Oke, mungkin sekarang lanjut ke
ke Mas Taufik dulu kali ya. Nah, Mas Taufik ini senior saya di Unpad. Halo Mas Taufik, ada nggak ya? Halo, kedengeran? Halo, suaranya kayaknya kurang kenceng deh, Mas. Kurang Kang. kenceng udah? Ya udah. Ini Oke. karena di Bandung tuh kebiasaannya panggilnya Kang, jadi saya tuker-tuker nih. Sekarang dijawab Mas atau Kang gitu kan. Ya udah sekarang manggilnya Mas Taufik nih ya. Ya, siap-siap. Oke, Mas Taufik boleh cerita dulu nggak? Tadi sama seperti Mbak Lia, soal dulu gimana di kampus, terus mungkin sekarang kan sebagai PNS ya, atau sekarang itu ASN di Kementerian Ya, Pertanian di Jakarta, Pasar Minggu ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu langsung aja, Ya, monggo. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Prof. Masruki, Prof. Suwitno, Pak Dadang, dan juga host kita kali ini, Ibu Novalia Nurfitriani. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Taufik, biasa dipanggil Mas Opik. Nah, memang Mas, saya sebenarnya Mas, karena saya sebenarnya orang Pekalongan, orang Jogja sebenarnya. Cuman lahirnya di Jakarta gitu ya. Ada keluarga besar ada di sana semua. Jadi izin bercerita, jadi kalau saya dari SMA di Jakarta, di Al-Azhar 1 Jakarta, di Jakarta Pusat. Terus kenapa tiba-tiba bisa kuliah pertanian di Bandung? Nah, ini ceritanya karena ini sama adik-adik di Tegal. Jadi ceritanya saya cerita lucunya aja gitu ya. Jadi kenapa bisa jadi orang pertanian gitu ya. Jadi ketika kuliah menyadari akan kondisi dan kemampuan saat itu, melihat saya itu bikin riset sendiri sebelum saya memilih jurusan yang mau saya pilih. Saya lihat setiap tryout, wah ini angka saya nggak pernah bisa bagus banget gitu ya. Jadi saya eliminir satu jurusan, saya eliminir berapa ini, dan saya lihat, wah saya suka biologi, saya suka apa. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut SPMB itu IPC. Saya ambil itu pertanian, kedua peternakan, dan yang ketiga itu arkeologi UI. Jadi saya anak IPA, saya ambilnya 3 kemungkinan karena saya saat itu sangat realistis bagaimana caranya saya bisa masuk SPMB agar bisa membantu kedua orang tua. Ya saya realistis, saya lihat tuh 3 kemungkinan itu. Jadi oh kira-kira saya berdasarkan tryout saya yang 10 kali itu kira-kira saya bisa masuk di sini gitu. Saya yakin. Akhirnya ketika lulus, saat itu masih zamannya buka koran ya. Buka koran tuh, wah keluarga nyari nama saya. Wah nyari nama saya ada di mana ini gitu. Alhamdulillah ada namanya di koran. Itu saja sudah buat saya senang sekali ketika mendapatkan itu. Dan ketika saya hitung sebenarnya memang ternyata nilai IPS dan IPA saya itu sama persis. Jadi meskipun saya orang IPA tapi IPS saya juga sama aja tingginya gitu ya. Dan saya memilih untuk ke pertanian bukan ke arkeologi. Itu secuplik kisah bagaimana sebenarnya kalau nanti teman-teman adik-adik ingin memilih jurusan apa, pertama lihat minatnya dan keunggulannya di mata pelajaran tertentu, passionnya mau kemana, dan yang ketiga tanyakan ke orang tua, yang keempat yang terakhir, kalau saya lihat ya kita harus berhitung kira-kira kalau mau masuk bagaimana gitu, kemana atau bagaimana. Selanjutnya ketika sudah masuk di Unpad itu, alhamdulillah saya aktif sama Nova juga di beberapa kegiatan keprofesian kayak himpunan agronomi, terus juga di BEM juga. Terus pertanyaannya kenapa sih aktif-aktif begitu gitu ya, maksudnya apa sih untungnya? Pertama sama seperti mungkin ikatan permata bahari nih ya, jadi silaturahim itu memperluas keberkahan gitu ya. Jadi ketika kita bisa berkenalan dengan orang lain, bekerja dalam satu tim, itu sangat membantu kita nanti ke depannya, terutama dari sisi soft skill kita masing-masing. Jadi akhirnya saya masuk di pertanian itu. Pertama masih biasa kan, wah masuk pertanian. Bahkan teman-teman SMA saya bertanya, kenapa sih masuk pertanian? Karena untuk saat itu gitu ya, teman-teman saya semua di Jakarta itu semuanya memilih ke teknik atau kuliah di luar negeri. Saya mungkin jadi satu-satunya yang ada di pertanian saat itu. Dan saya ingin membuktikan bahwa kenapa orang Jakarta nggak bisa sekolah pertanian gitu. Itu salah satu motivasi setelah saya masuk itu jadinya. Kenapa sih kalau orang selalu menjustifikasi kalau kuliah di pertanian itu, enggak lah nggak bagus, mendingan kuliah itu di mana gitu. Saya ingin membuktikan bahwa sama aja gitu semuanya. Itu kan tergantung bagaimana kitanya. Nah setelah berjalan, alhamdulillah banyak inspirasi baru yang saya dapatkan di dunia pertanian, banyak interaksi, dan saya menyadari bahwa memang
sebenarnya menopang negara ini tuh sebenarnya pertanian. Wes, promosi pertanian jadinya, Pak. Jadi, saya pernah lihat catatan tuh ya, petani itu penyangga tatanan negara Indonesia gitu ya. Jadi penyangganya itu pertanian. Jadi saya menyadari bahwa itu sangat penting. Dan itu passion saya karena saya suka biologi. Meskipun ketika berjalan itu banyak halangan, banyak rintangan, tapi alhamdulillah bisa dilalui. Dan singkat cerita, sekarang saya bekerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan di Bogor, di Kementerian Pertanian. Jadi alhamdulillah ketika lulus kuliah tahun 2010 ada penerimaan CPNS dan masuk ke PNS. Jadi kemudahan juga ya baru lulus langsung masuk gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah 10 tahun di dunia mengabdi di ASN. Jadi banyak hal yang bisa diungkapkan. Nah, untuk informasi tambahan kawan-kawan semuanya, jadi di pertanian itu ada namanya Politeknik Pertanian. Sekarang, dulu namanya Sekolah Tinggi. Sekarang oleh Pak Menteri sejak Pak Amran dirubah menjadi Politeknik Pertanian. Nah, ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman SMA atau SMK di Tegal kalau ingin berkuliah fokus ke pertanian karena di Politeknik Pertanian ini biayanya gratis. Ada D3 dan D4. Nah, ini bisa jadi peluang. Ada Politeknik Pertanian di Magelang, ada Politeknik Pertanian juga di Bogor, ada juga Politeknik Engineering Pertanian di Serpong yang lebih fokus ke teknologi industri pertanian. Jadi nanti bisa 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 mendaftar ke itu dan tadi saya tanyakan ke teman saya bahwa pendaftarannya masih selalu dibuka karena bergelombang. Jadi itu gratis. Nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman bisa jadi wirausahawan, bisa juga mendaftar PNS dan segala macamnya melalui Politeknik Pertanian itu. Mungkin kalau ceritanya seperti itu dan kalau sekolah, alhamdulillah kalau beasiswa ya, beasiswa dari kerjaan. Jadi ketika jadi PNS, alhamdulillah dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di Universitas Brawijaya Malang. Alhamdulillah sudah lulus dan sudah kembali bertugas lagi di Litbang Pertanian. Mungkin itu Nova singkat cerita dari kisah-kisah. Pokoknya intinya sebenarnya jangan patah semangat, terus open mind. Kadang-kadang kita punya banyak kesempatan di luar. Contohnya mungkin di Tegal itu kan potensi baharinya banyak, potensi pertaniannya banyak. Jadi mungkin itu salah satu hal yang mungkin kalau kita pikirkan misalnya kita mau mendaftar jadi kuliah itu, wah kayaknya bisa meningkatkan eh, ini nih di sektor ini di Tegal lagi nih. Kita bisa meningkatkan sektor ini di Tegal lagi nih. Bahkan kalau soal inspirasi misalnya, oh sekarang Tegal itu kalau di Jakarta kan terkenal warung Tegal itu kan banyak sekali. Wah kalau saya bisa membuat warung Tegal lebih elevate lagi, lebih bagus lagi di dunia kulinernya, saya masuk ke dunia sekolah pariwisata dan kuliner, saya bisa meningkatkan branding warteg itu sampai tingkat kancah internasional gitu. Misal buka warteg di London, warteg di Jerman gitu. Seperti brandingnya McDonald itu kan mimpi yang bisa kita gali dari potensi yang sudah ada saat ini. Jadi mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Taufik, Mas Opik ya. Selanjutnya ke Mbak Iis dulu kali ya. Ada Mbak Iis Afianti. Halo Mbak Iis. Udah ada ya? Ya Mbak Nova, Oh ya. sebentar. Nah, oke. Mbak Iis ini dosen di UI, dosen Fasilkom UI. Mbak Iis juga lulusan Ilmu Komputer UI dan SMA 1 atau 3 Selawi ya Mbak ya? Aku lupa. Saya SMA 1 Selawi. Oke, ini mana nih teman-teman dari SMA 1 Selawi? Nah, ada alumninya di sini. Boleh Mbak Iis ceritain dong waktu itu setelah SMA terus mau lanjutin kuliah itu gimana? Dan kalau nggak salah udah S2 juga ya di mana di Iya, UK atau di UK, alhamdulillah. Oke. Ya, kayak gitu boleh Mbak, silakan cerita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dadang, Pak Mas Ruhi yang saya hormati, dan juga Mbak Nova dan teman-teman semuanya narasumber. Ini sebenarnya acara seperti ini saya jadi ingat dulu waktu kuliah ya. Kuliah saya tuh berarti start 2009. Berarti udah berapa tahun? Udah 10 tahun lebih yang lalu ya. Nah, waktu kuliah itu dulu saya sering bolak-balik ke Tegal juga, sering roadshow. Jadi saya ini sebenarnya di UI ada ikatan mahasiswa namanya Sintesa, satu ikatan mahasiswa Tegal bersaudara. Ya mungkin Bapak Ibu
ada yang tahu ya, di teman-teman mahasiswa juga mungkin sudah paham ya, Sintesa ini juga sering, belusukan Kak, istilahnya gitu, belusukan ke sekolah-sekolah SMA, ada di Margasari, di Bumi Jawa, dan seterusnya gitu. Jadi itu untuk menyemangati teman-teman untuk lanjut sekolah kuliah, karena ternyata memang, banyak sekali teman-teman kayak dari MAN, dari SMA 1 Bumi Jawa yang akhirnya lulus kuliah dengan cukup baik ya, di perkuliahan juga cukup membanggakan gitu. Dan banyak teman-temannya yang bisa mensupport, terutama juga dosen-dosen juga banyak yang mensupport. Nah, dulu saya waktu mau, kuliah itu sebenarnya juga karena ada, apa ya namanya ya, racun dari senior saya untuk lanjut ke perguruan tinggi, terutama Fasilkom UI karena emang saya suka matematika gitu. Eee Implementasi dari matematika tuh apa sih? Nah, ternyata salah satunya adalah di bidang Fasilkom. Meskipun saya perempuan ya, saya cewek sempat di apa ya, komentari sama teman saya yang cowok, "Kok kamu ini sih masuk ilmu komputer, kan itu ilmu komputer kan buat cowok," gitu. Nah, dulu juga sempat, daftar ke ITT, ITT dulu, ITT Telkom sih ya namanya ya, sekarang Universitas Telkom. Nah, ini sebenarnya saya tinggal di Bandung sih sementara, karena tinggal sama mertua. Tapi sebenarnya sebelum saya ke Bandung itu seringnya ya di Depok dari kuliah, terus kemudian, setelah lulus S1, terus kemudian, di Inggris hanya 1 tahun ya untuk S2, kemudian lanjut ngajar di Depok, jadi bener-bener base-nya tuh di Depok, gitu. Nah, terus lanjut ya tadi terkait bagaimana saya, lanjut kuliah dari S1 ya waktu itu, karena kakak senior saya mengajak saya untuk, lanjut S1 kemudian didaftar ke Fasilkom, kemudian ya sebenarnya memang tidak mudah ya untuk mencapai tersebut ya. Saya pernah ikut, SIMAK UI itu kayak ujian mandirinya UI, nah terus di situ saya gagal, kemudian saya daftar Telkom, alhamdulillah keterima, tapi saya daftar lagi, apa namanya waktu itu UMB, saya lupa, ujian masuk bersama beberapa universitas, salah satunya UI yang terlibat di situ. Nah di situ saya alhamdulillah lolos, jadi sesuai dengan keinginan cita-cita saya ya di ilmu komputer di situ. Alhamdulillah lolos dan ternyata memang banyak sekali senior-senior yang bantu ya, karena ada ikatan mahasiswa ya di UI dan di sini senior-senior bantuin terutama juga bahkan masalah makanan saya pernah tinggal di base camp-nya Sintesa itu selama berapa lama ya, saya sempet, sakit juga waktu itu DB di rumah sakit itu juga dibiayai sama teman-teman Sintesa, kakak-kakak Sintesa. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau lanjut kuliah tuh jangan jangan ragu ya, meskipun jauh di perantauan ternyata persaudaraannya itu juga cukup cukup kuat ya, persaudaraan kita di perantauan itu cukup kuat. Terutama ya kalau ini case-nya saya itu di UI itu cukup kuat sekali. Terutama nih ini dosen-dosen juga, sangat membantu kayak waktu itu, dosen saya namanya Pak Adila tuh beliau dari kemahasiswaan ya, jadi saya rasa sih setiap universitas juga memiliki kemahasiswaan yang sangat membantu mahasiswa yang butuh finansial, terutama di UI juga di UI ini motonya salah satu motonya tuh jangan sampai putus kuliah hanya karena masalah finansial. Kalau misalkan ada masalah finansial silakan komunikasikan dengan dosen. Nah, saya juga termasuk di Fasilkom UI termasuk yang membantu masalah kemahasiswaan ini. Jadi ini mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah di akademis maupun non-akademis, masalah finansial, terutama di Fasilkom UI, kita bantu banget ya masalah finansial. Jadi jangan sampai gara-gara finansial nih, aduh jadi malas, jadi apa ya, kayaknya kalau kuliah tuh mahal banget sih biayanya. Nah itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Saya sendiri kuliah itu nggak nggak nyampe satu semester, bukan 1 semester, 1 bulan tuh nggak nyampe 500.000 lah ya. Bahkan tuh ada teman saya ya, katakanlah senior saya tuh yang dari SMA 1 Slawi juga, tapi dulunya SMP 1 Bumi Jawa kalau nggak salah ya. Nah beliau ini pinter banget ya, pinter banget dan dapat beasiswa dari UI-nya sendiri, hanya hanya perlu bayar Rp100.000 per semester. Jadi
ini ya, sangat membantu sekali lah pokoknya kalau masalah finansial. Kalau ada masalah lainnya kayak misalkan, psikologis ataupun masalah kesehatan lain, nah itu juga bisa dibantu di UI. Ada PKM, ada apa namanya, psikolog juga, banyak sekali kasus, mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah karena masalah psikologis ya, stres, terus juga atau mungkin, eee, masalah kayak emang punya kelainan lain ya kayak Asperger, autism itu sangat-sangat dibantu oleh pihak fakultas, bahkan juga universitas, seperti itu sih kira-kira ya Mbak Nova. Silahkan. Oke Mbak, makasih. Nanti mungkin kita lanjutin lagi ya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mhm. Kemudian ada Mas Bowo ini kayaknya tadi Mas Opik itu suka biologi, Mbak Iis suka matematika, tadi Mbak Lia suka semua tapi bukan fisika. Kayaknya sekarang Mas Bowo ini suka fisika ya. Coba ada Kayaknya gitu kali Mbak Nova. Oke, Mas Bowo udah on belum ya? Udah oke. Silakan Mas Bowo bisa cerita dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk, Mbak Nova dan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Mas Ruki, Pak Dadang, dan juga teman-teman lainnya karena sudah diberi kesempatan untuk sharing pada hari ini. Kalau teman-teman yang lainnya tadi kebanyakan dari Tegal, saya sendiri bukan orang Tegal, jadi saya lahir di Jakarta dan besar di Jakarta. Tapi setelah lulus dari kuliah sampai saat ini saya lebih banyak beraktivitas di Bandung. Jadi saat ini saya sebagai founder dan juga CTO dari sebuah startup teknologi yang berkaitan dengan pertanian, yaitu kita mengembangkan teknologi-teknologi untuk mensupport pertanian kita di Indonesia. Terus gimana akhirnya saya memilih untuk masuk ke pertanian gitu kan. Jadi dulu saya di SMA di Jakarta, yaitu SMA 68 Jakarta. Terus ketika kuliah, dulu sebenarnya juga bingung mau kuliah di jurusan apa gitu. Salahnya saya dulu tidak menetapkan mimpi besar saya di awal gitu. Jadi saya nggak tahu saya harus kemana ya kuliah gitu kan. Dulu saya ingat saya dulu mau masuk teknik kimia ITB gitu kan. Kenapa? Karena orang tua saya dulu bilang kayaknya si saudara saya waktu itu ada di teknik kimia Undip, dia bilang kayaknya bagus deh teknik kimia gitu kan. Nah akhirnya itu yang tertanam di otak saya gitu kan. Saya mikir ya udahlah masuk teknik kimia ITB aja. Tapi tanpa cari tahu lebih dalam nanti setelah lulus harus kemana, terus belajarnya tuh apa gitu kan. Dan akhirnya saya coba waktu itu tes untuk masuk ITB. Saya tes 2 kali. Yang pertama itu ujian mandiri ITB, dan yang kedua adalah SNMPTN gitu kan. Waktu itu ketakutan terbesarnya adalah ketika saya masuk ujian mandiri, saya bingung harus bayar kuliahnya pakai apa karena uang masuknya saja 25 juta waktu itu kan. Terus ditambah lagi omongan orang sekitar nanti biayanya mahal dan lain-lain. Akhirnya membuat pikiran makin runyam dan berpikir ulang gitu kan, apakah benar nih harus masuk ITB gitu kan. Tapi di saat itu saya yakin bahwa sebenarnya ketika kita yakin sama keinginan kita, pasti selalu ada jalan gitu, apapun itu nanti bentuknya gitu kan. Kita tinggal jalanin aja, nanti pasti bakal ada, semesta akan bantu kita gitu untuk mewujudkan mimpi kita. Dan ternyata di ujian mandiri itu digagalkan akhirnya gitu kan, karena mungkin kalau berhasil nggak tahu harus bayar dari mana gitu kan. Akhirnya waktu itu ikutlah ujian SNMPTN, kalau mungkin sekarang namanya SBMPTN kali ya, atau saya keliru juga gitu kan, tapi waktu itu saya ikut namanya SNMPTN gitu kan. Pilihan pertama saya kalau di ITB itu pilihannya adalah harus fakultas dulu baru nanti ke jurusan. Jadi waktu itu saya pilih FTI, tiga-tiganya saya pilih ITB, Fakultas Teknologi Industri, Teknik Sipil dan Lingkungan, dan terakhir adalah Teknik Mesin dan juga Dirgantara gitu kan di ITB. Terus ketika pengumuman gitu kan, benar kayak diumuminnya dulu di koran gitu kan, dan juga di internet dulu. Nah tapi waktu pengumuman itu saya nggak lihat gitu kan, karena saya lagi liburan sama teman-teman perpisahan kelas gitu ceritanya waktu di SMA gitu kan. Akhirnya saya bilang sama mama, mah ini katanya pengumumannya udah keluar tapi harus lihat di internet gitu kan. Sementara HP zaman dulu kan ya HP batangan gitu kan, yang emang kalau connect internet itu susah banget gitu kan. Akhirnya mama dan juga adik yang ke warnet waktu itu untuk ngelihat pengumuman SNMPTN gitu kan. Di sana ternyata katanya mama teriak gitu kan, karena kenapa? Karena anaknya akhirnya berhasil masuk ITB gitu. Jadi itu cukup histeris waktu itu katanya. Jadi dia teriak di warnet gitu kan, masuk ITB, terus ditanya sama orang warnet, kenapa Bu gitu kan, anak saya masuk ITB gitu. Nah terus akhirnya saya malah dikasih tahu sama orang tua saya kalau saya masuk ITB gitu kan. Terus apakah saya masuk teknik kimia? Ternyata tidak. Ketika saya di tahun pertama di TPB itu,
saya baru tahu bahwa teknik kimia itu tidak boleh buta warna, sementara saya adalah buta warna parsial. Dan dari sana saya ngerasa, wah ini bodoh banget ya, ketika saya mau masuk ke sesuatu, tapi saya gagal ketika sudah ada di sana gitu kan. Nah itu pelajaran pertama saya bahwa sebenarnya lo harus cari tahu mimpi lo tuh mau apa dan gimana cara mencapai ke sana. Dan akhirnya pada saat itu, karena sudah di ITB dan masuk teknik kimia tapi nggak boleh dan nggak bisa gitu kan, akhirnya berpikir ulang, saya harus masuk jurusan apa ya gitu kan. Karena nggak punya gambaran sama sekali tentang semua jurusan yang ada di ITB waktu itu. Akhirnya dulu berpikir saya nggak mau kuliah, ketika kuliah dan kerja nanti saya hanya di depan meja dan hanya duduk depan laptop setiap hari gitu kan. Dan akhirnya waktu itu kepikiran ya udahlah masuk teknik fisika, karena waktu tour lab, jadi di ITB itu ada tour lab, jadi nanti setiap mahasiswa akan melihat sebenarnya setiap jurusan itu belajarnya apa dan apa yang akan dimainkan sama dia selama kuliah di sana gitu kan. Dan akhirnya saya tertarik untuk masuk teknik fisika. Terus pertanyaannya nyesal atau enggak ketika ternyata harus masuk teknik fisika dengan mimpi yang awalnya tadi teknik kimia, saya rasa enggak sama sekali gitu kan. Mungkin kalau saya dulu masuk, saya tidak memilih teknik fisika, saya tidak akan berada di posisi yang sekarang gitu kan. Dan terus di teknik fisika itu dosen-dosennya selalu bilang jangan banyak main, jangan lupa belajar. Jadi yang tekankan pertama kali adalah banyak main dan jangan lupa belajar gitu kan. Nah, dan akhirnya itu masuk ke saya juga. Saya akhirnya banyak main selama kuliah gitu kan. Mainnya itu dalam artian saya ikut banyak organisasi juga selama di kampus gitu kan. Saya ikut pengabdian masyarakat gitu kan, kegiatan keliling ketemu masyarakat di desa gitu kan, di Parongpong di Jawa Barat. Terus nanti ketemu juga dengan anak-anak, ada sekolah mengajar gitu kan. Jadi ada kayak kegiatan mengajar sama anak-anak sekolah dasar. Terus setelah itu saya ikut unit yaitu robotika gitu kan, dengan bekal tidak punya bekal apa-apa untuk masuk unit robotika. Yang saya bisa waktu itu hanya nyolder kabel. Pertama kali masuk itu adalah bisa nyolder kabel gitu. Tapi ternyata ya itu kurang banget gitu kan. Terus akhirnya saya punya mimpi saya harus bisa buat robot gitu kan. Dan akhirnya waktu itu sempat juga bikin tim robot di teknik fisika gitu, namanya Scholars Bureau. Jadi di sana saya kumpulkan orang-orang yang nggak pernah buat robot juga di sana gitu kan. Tapi kita punya mimpi bahwa kita harus bawa nama Indonesia di kancah internasional. Waktu itu kita coba ikut lomba di Singapura. Waktu itu kompetisinya adalah Singapore Robotic Games. Di tahun pertama kami gagal, tapi di tahun kedua, ketiga, hingga sekarang tahun ke-8 kami sudah bawa 3 piala, yaitu ada lombanya ada wall climbing robot, terus yang kedua ada underwater robot, robot bawah laut gitu kan, dan juga autonomous underwater robot gitu. Dan selain itu juga punya kegiatan-kegiatan lainnya selama di kampus. Salah satunya adalah kami rasa bahwa sebenarnya apa yang kita dapat di kampus gitu kan, itu harus kita sebarkan kembali ke masyarakat gitu. Karena nggak semua orang nanti punya kesempatan yang sama dengan kita untuk belajar, dan tugas kita adalah yang punya kesempatan untuk belajar adalah mengembalikan apa yang kita punya ke masyarakat gitu kan. Waktu itu saya pikir waktu itu di pengabdian masyarakat, setelah lulus pun kita butuh wadah untuk tetap mengabdi ke masyarakat. Waktu itu kita buat sebuah gerakan namanya Bebek, yaitu bermain dan belajar dengan karya. Itu kita kenalin fisika dan sains dengan cara sederhana, yaitu dengan cara membuat alat peraga. Dan kenapa kita buatnya dengan bermain? Karena ternyata anak-anak nggak pernah main-main dalam bermain gitu kan. Jadi kita buat kegiatannya lewat mengasyikkan, biar mereka tahu bahwa sebenarnya fisika itu juga menarik gitu kan. Fisika itu bisa mudah dicerna dan menyenangkan gitu. Akhirnya kita buat Bebek juga. Terus di kampus juga saya dapat kesempatan untuk dapat paten teknologi pertama saya ketika di kampus, yaitu tentang kita ngembangin teknologi untuk menggabungkan dengan budaya asli Jawa Barat, yaitu carumba dan juga angklung gitu kan. Jadi waktu itu kita coba buat robot angklung dan juga carumba, yang harapannya apa? Kita pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya pelestarian budaya itu juga bisa dilakukan dengan teknologi, dan dengan teknologi gitu kan nantinya lebih banyak manfaat yang bisa dirasakan. Salah satunya adalah untuk aransemen musik gitu kan. Selama ini untuk aransemen musik angklung itu pemain harus punya banyak angklung untuk dimainkan gitu kan. Sementara kalau kita buat dalam bentuk digital atau robot, mereka bisa langsung aransemen tanpa harus mengumpulkan orang untuk langsung memainkannya gitu. Jadi mereka bisa tahu bener nggak aransemennya bagus atau enggak. Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga waktu itu sempat juga ngembangin teknologi untuk batik. Waktu itu kerjasama sama pebatik yang ada di Bandung gitu kan. Jadi kita buat teknologi bahwa sebenarnya pebatik itu punya masalah bahwa sebenarnya ketika intensitas matahari rendah, jadi aktivasi warna batik itu dengan cara menjemur gitu kan. Tapi kalau sinar matahari kayak sekarang mendung tiba-tiba panas, itu kualitasnya jadi tidak bagus gitu kan. Akhirnya mereka butuh teknologi untuk gimana caranya ketika mereka produksi massal hasilnya itu sama semua gitu, nggak ada yang terang gelap masing-masing. Dan akhirnya waktu itu kita kembangin juga di sana. Terus selama kuliah itu
tadi kan saya udah bilang ya, saya punya kesulitan untuk membayar kuliah gitu kan, dan akhirnya ketakutan itu akhirnya sirna. Karena kenapa? Selama kuliah saya dapat beasiswa mungkin dari SMA saya dapat beasiswa sampai akhirnya saya S2 juga. Di S1 saya dapat Tanoto Foundation dan juga BCA, dan yang terakhir di S2 saya dapat LPDP, teman-teman. Jadi ketika memang ada orang yang menakuti kalian bahwa kuliah itu mahal dan lain-lain, ya emang mahal, tapi bukan berarti kalian tidak bisa untuk masuk untuk membayar biaya yang mahal tersebut. Karena lagi-lagi ketika kalian yakin sama mimpi kalian, semesta akan mendukung kalian gitu. Nanti itu dari mana aja bakal ada yang ngebantu kalian gitu. Terus setelah lulus gitu kan, waktu tingkat 3 kuliah S1, waktu itu saya bilang sama orang tua, mah saya nggak mau kerja deh kayaknya, saya nggak mau kerja seperti orang pada umumnya. Tapi waktu itu beliau mikir, saya nggak mau kerja tuh di rumah aja gitu, ongkang-ongkang kaki gitu kan, cuma santai-santai. Tapi yang waktu saya bilang adalah, saya nggak mau kerja seperti orang-orang pada umumnya, karena saya rasa saya punya hal yang bisa saya berikan ke orang lain gitu kan. Waktu itu kepikirannya adalah saya pengen buat sebuah perusahaan gitu, tapi belum tahu perusahaannya apa. Tapi akhirnya selama keberjalanan, akhirnya pilih teknologi di pertanian. Karena kenapa? Kita lihat bahwa sebenarnya potensi pertanian Indonesia itu sangat besar. Bahkan kalau dulu kita belajar sejarah, Indonesia itu diperebutkan oleh negara lain karena hasil alamnya gitu. Tapi sekarang kenyataannya atau banyak isunya adalah kita impor pangan, gagal panen, terus belum lagi ditambah regenerasi petani yang rendah karena anak-anak muda nggak mau lagi terjun ke petani gitu kan. Dan saya rasa ini adalah teknologi mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalahnya, tapi bisa berkontribusi untuk menyelesaikan salah satu masalah yang ada di pertanian. Dan waktu itu akhirnya kita coba, dan saya sadar gitu kan, waktu itu saya jurusan teknik fisika, nggak mungkin kalau saya langsung ujuk-ujuk langsung masuk ke pertanian, karena saya nggak punya background-nya. Yang saya pikirkan waktu itu adalah, saya butuh kolaborasi dengan jurusan lain gitu kan, teman-teman yang lain gitu kan. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah saya kontak teman-teman saya dari jurusan Rekayasa Hayati di SITH ITB untuk ngebuat kita brainstorming tentang sebenarnya apa sih potensi pertanian kita, mungkin nggak teknologi masuk ke sektor ini gitu kan. Dan akhirnya kita sepakat bahwa ayolah kita sama-sama ngebuat, ketika kita lulus di tahun 2015 kita sepakat untuk ayolah kita seriusin untuk benar-benar ngebuat perusahaan, yaitu sampai sekarang namanya adalah Biops Agrotechno Indonesia. Dan itu kita punya visi besar, yaitu mimpi besarnya adalah menghadirkan era baru pertanian Indonesia, itu melalui teknologi dan juga sains. Dan kolaborasinya seperti apa? Kami nggak cuma dari tim kami nggak cuma dari ITB, tapi juga dari ITB dan juga UI, dan tim kami juga ada dari Unpad, Unbrau, dan juga teman-teman dari SMK gitu. Karena kita tahu bahwa sebenarnya mimpi besar ini nggak bisa diselesaikan dengan hanya satu ilmuwan atau seorang gitu, tapi kita butuh tangan-tangan yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain yang nantinya akan membuka pikiran kita untuk melihat, mencari solusi terbaik dari masalah yang ingin kita selesaikan. Ya itu sih paling Mbak Nova yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ditanya lagi silakan. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Mas Bowo. Nah, sebenarnya kenapa saya undang Mas Bowo juga karena Mas Bowo ini kan tadi ngomongin teknologi dan lain sebagainya gitu ya, dan sangat erat sebenarnya sama potensinya Tegal di pertanian. Nah, oh ya, tapi sebelum ke sini ada Pak Mas Ruhi nggak ya? Pak Mas Ruhi masih standby nggak? Enggak. Oke, nanti masih seperti masih ya. Pak Mas Ruhi nanti mungkin mohon bisa menambahkan juga untuk nambah semangat dan motivasi ke guru-guru juga tentunya, dan ke anak-anak SMA dan SMK. Tapi mungkin sebelum ke Pak Mas Ruhi, saya tadi masih menyambung ke Mas Bowo dulu. Tadi kan menarik ya Mas Bowo ya, ada soal teknologi dan lain sebagainya. Boleh nggak ada yang bisa di-share-kah gitu? Selama ini yang tim BioPS lakukan itu apa sih gitu? Dan di sini kan ada Pak Asisten 1 Kabupaten Tegal ya. Mungkin Pak bisa terinspirasi dari alat yang dibikin sama BioPS Agrotechno gitu. Promosi sekalian Mas Bowo. Promosi terselubung ya Pak ya? Ya, boleh. Oke, boleh. Mungkin saya coba akan tampilkan slide kali ya Mbak ya. Boleh. Ya, saya akan coba share screen. Biar kebayang gitu teknologi yang kayak gimana sih yang dibikin gitu. Oke, saya akan coba share screen. Izin share screen teman-teman. Oh iya. Bentar. Oh ya. Udah bisa belum? Coba saya pilih all participant ya. Ini saya jadi hostnya Mbak. Oke, bentar ya. Saya akan coba share.
Apakah screen saya sudah terlihat? Udah. Oke, bentar. Ini yang tadi ya. Nah, ini dia. Ini juga ini nama perusahaan kami yaitu Biops Agrotechno Indonesia. Kami berdiri, PT-nya itu berdiri tahun 2017. Visi kami itu menghadirkan era baru pertanian Indonesia melalui sains dan teknologi yang diaplikasikan untuk pertanian Indonesia. Ini sebenarnya isunya isu yang banyak. Mungkin teman-teman juga bisa lihat bahwa sebenarnya petani kita sekarang itu didominasi oleh usia tua, yaitu usia 45 sampai 50 tahun yang paling mayoritas gitu kan. Terus kalau ditanya jumlah petani kita juga terus menurun. Data BPS terakhir 2013 sampai 2018 kita kehilangan 500.000 petani tiap tahunnya, dan juga minimnya penggunaan teknologi dan juga mekanisasi. Akibatnya apa? Kita masih bergantung sama orang. Sementara orang yang jadi petani itu semakin lama semakin berkurang. Padahal jumlah penduduk kita bertambah, yang artinya adalah jumlah kebutuhan pangan kita juga bertambah gitu kan. Makanya dengan kalau kondisi ini terus terjadi, maka kita rasa nantinya Indonesia akan terjajah secara pangan lagi gitu. Kita harus bergantung dengan negara lain. Dan solusi apa yang kami tawarkan, sudah saya bilang tadi bahwa sebenarnya teknologi ini bukan sebagai salah satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi kita coba menjadi salah satu solusi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pertanian di kita dan juga menggugah kembali anak-anak muda untuk menjadi petani, dengan harapan adalah teknologi ini bisa mendukung ketahanan pangan dan juga produksi yang berkelanjutan gitu kan. Dan sistemnya seperti apa? Mungkin teman-teman di sini pernah dengar namanya smart farming gitu kan, atau pertanian pintar, atau juga yang namanya sebutannya sebagai pertanian presisi, yaitu pertanian yang menggunakan sensor-sensor untuk mendukung untuk mengesense atau mengukur keadaan di tanaman itu berada. Jadi ini dia sistemnya. Jadi Encomotion itu adalah perangkat IoT yang bekerja secara machine to machine untuk memonitor kondisi lingkungan dan juga mengatur irigasi tanaman. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada Encomotion monitoring, yaitu nanti itu adalah sebuah sensor yang terdiri dari sensor angin, suhu, cahaya, kelembapan, dan juga curah hujan. Itu yang untuk mendeteksi bagaimana kondisi tanaman tersebut berada, yang nantinya data tersebut akan dikirimkan melalui internet, melalui wifi gitu seperti handphone teman-teman. Jadi nanti akan dikirim datanya ke internet, dan nantinya akan diolah di cloud server atau komputer awan lah. Jadi nanti di sana diolah melalui algoritma yang telah kami buat untuk sebagai keputusan berapa jumlah air yang diberikan. Kenapa akhirnya kami menyerang pada sektor air di pertanian ini? Karena kita rasa pain atau masalah terbesar di pertanian kita adalah di pengairan. Karena kenapa? Ini masih bergantung sekali sama orang gitu kan. Kalau teman-teman yang di petani mungkin sering dengar, kalau di Bandung tuh sebutannya sebagai kocorisasi. Jadi mereka harus keliling lahan untuk menyiram lahan mereka. Salah satu fakta yang menarik yang saya dapat di Bandung, yaitu salah satu petani yang saya wawancara, dia bilang ketika saya tanya, Pak, gimana cara penyiraman Bapak di lahan Bapak? Dia bilang, saya sambil dengerin lagu Mas, kalau lagunya habis saya matiin. Padahal itu kan nggak ada korelasi ya teman-teman ya. Dan ini kita pengen coba masuk ke air, karena kenapa? Dengan kita mengatur air, nantinya kita bisa mengatur pertumbuhan si tanaman. Karena kenapa? Kalau airnya kelebihan, berarti nanti akarnya cepat busuk dan akhirnya mati. Atau kalau kekurangan air, nantinya tanaman tersebut tidak akan menyerap nutrisi dengan baik. Makanya yang kita atur adalah air, teman-teman. Dan nantinya data-data lingkungan ini nggak cuma kita keluarkan sebagai keputusan untuk berapa jumlah air yang diberikan, tapi juga sebagai keputusan apakah tanaman tersebut terkena hama dan juga penyakit. Dan semua sistemnya sudah bergerak secara otomatis tanpa bantuan manusia lagi. Jadi ketika sensor yang ngirim data ke cloud, nanti cloud-nya akan ngirim data ke controller yang ada di lapangan yang akan mengatur penyiraman. Dan ini mungkin sedikit gambarannya. Gak ada suaranya ya? Oh, suaranya. Ya, suaranya cuma lagu sih Mbak. Jadi mohon maaf tadi saya lupa ngatur. Jadi itu sistem sistemnya teman-teman. Jadi tadi bisa dilihat bahwa ada 2 alat yang kami buat. Di lapangan nanti akan diterapkan, yaitu ini sensornya, itu pendeteksi kondisi lingkungan. Mungkin lebih jelasnya ini. Jadi nah ini dia. Jadi kalau diterapkan di lapangan itu seperti apa sih pemakaiannya? Nah jadi ini salah satu kebun mitra kami, yaitu kebun stroberi yang ada di Cibodas Lembang gitu kan. Dan ini tadi yang si jamur tadi, ini pengontrol lingkungan yang nanti akan ditaruh di lahan. Terus nanti nah ini ada si remote yang ini nantinya akan mengatur irigasi. Jadi 2 alat ini sudah terhubung dengan internet dan akan terhubung dengan komputer awan yang ada di sistem kami gitu. Jadi nanti
jumlah keputusan air dan lain-lain itu akan dilakukan secara otomatis. Jadi sistem yang ada di ini, si remote yang ada di lapangan nanti akan mengatur irigasinya. Ketika panas berarti dia butuh jumlah air yang lebih banyak, dan ketika mungkin hujan terus-menerus tidak harus menyiram ataupun jumlah yang disiram tidak sebanyak ketika musim panas gitu. Jadi ini sudah diatur secara otomatis teman-teman. Jadi harapannya kita bisa membantu petani dari segi operasional gitu kan. Awalnya hanya untuk membantu petani dari segi operasional, karena tadi saya bilang bahwa penyiraman ini masih sangat bergantung pada manusia. Dan ini ternyata setelah diuji coba ternyata dampaknya nggak cuma membantu secara operasional itu atau menurunkan operasional cost, tapi ternyata juga bisa meningkatkan produktivitas teman-teman. Ini yang kita coba di lahan paprika. Kita kerjasama juga dengan Duta Petani Milenial juga di tahun 2016, namanya Ricky Solihin. Itu paprika di Bandung, kita coba di sistemnya dia. Harapannya dia juga bisa menyebarkan semangat ini ke teman-teman petani lainnya gitu kan. Jadi setelah kita uji coba di sana, ternyata jumlah produksi paprikanya meningkat 40% dibandingkan sistem konvensional yang mereka buat, dan juga kita melakukan penghematan operasional cost sebesar 50%. Karena tadi penyiramannya sudah dilakukan otomatis, dan jumlah airnya yang diberikan itu tidak lagi bergantung filling, tapi sudah diukur berdasarkan kebutuhannya, yaitu kebutuhan air yang hilang dari tanaman. Dan ternyata juga menghemat air dan pupuk, karena biasanya petani-petani saat ini mencampur air dan pupuknya ke dalam satu tempat, yaitu satu daerah, satu aliran. Jadi sehingga ketika menyiram mereka sudah melakukan pupuk. Dan ini pengembangannya juga tidak mudah, karena lagi-lagi tadi petani kita adalah petani yang masih mengandalkan sistem tradisional. Dan ketika saya terapkan teknologi ini, feedback-nya adalah ketika saya bilang, Pak gimana feedback-nya, mereka bilang, Mas saya matiin. Kenapa? Karena dia takut, karena ada lampu-lampu dan juga bunyi-bunyi yang dari si kontrolnya yang ada di ini nih sebelah kiri gitu kan. Dan akhirnya kita rubah ke sistem yang sekarang dan dengan ukuran yang jauh lebih kecil tapi fungsinya sama. Ya paling itu sih. Ini juga mainan-mainan kami yang ada di kantor. Kita bikin indoor farming. Ini juga kita ngebuat stres tanaman pakai cahaya. Terus kita pakai drone untuk imaging di kebun gitu kan. Terus ini juga kita buat sistem mengukur total nitrogen dalam tanah berbasis spektroskopi. Dan ini juga perhitungan populasi hama dan tanaman. Ya, seperti itu sih Mbak Nova. Oke, makasih Mas Wo. Jadi software dan juga hardware-nya tuh dibikin oleh tim BioPS sendiri gitu ya? Supaya hemat air, tenaga juga, waktu juga gitu. Oke. Tapi di Tegal ini belum ada lokasinya ya? Belum ada piloting belum. Atau? Iya, jadi kita saat ini ada di Jawa Barat. Mostly kebanyakan di Jawa Barat, di Jawa Tengah itu ada di Boyolali, dan juga di NTT kita ada di Kupang. Saat ini sih masih di sana sih Mbak Nova. Dan Jawa Timur sebenarnya ada di Gresik. Di Tegal belum ada nih. Mungkin ini menjadi kesempatan kami untuk coba mengenalkan teknologinya Pak ke Tegal Pak. Di Tegal kan di daerah Bumi Jawa, Bojongan itu sentra sayuran tuh. Iya, Pak. Nah ini coba nanti dibawa nih ke sana. Kita bikin pilot project di sana ya. Coba. Boleh ya. Pak. Kami tunggu Pak. Oke, bagus itu. Bagus. Siap Pak. Bagus ya. Oke. Ini kebetulan Pak Mas Ruhi mau ada online lagi, tapi sebelum Pak Mas Ruhi pamit, boleh Pak sebentar dari Bapak mungkin ada dua kata-kata gitu. Monggo Pak Mas Ruhi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon video saya off-kan Mbak ya. Prof. Watno yang saya hormati, Ibu Bupati Tegal yang saya hormati, dan Mbak Nova, beserta kawan-kawan, dan ini Pak Dadang masih setia ya, bersama dengan adik-adik. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Komunikasi semacam ini adalah sebuah komunikasi yang sangat penting dan strategis ya. Dan pertemuan ini meskipun dilakukan secara luring, saya menilai sebuah diskusi dan paparan yang sangat berkualitas. Oleh karena para ilmuwan muda yang berasal dari Kabupaten Tegal, yang sekarang berada di berbagai kota itu mau hadir, diskusi, memberikan sumbang pikir ya, untuk khususnya adalah pengembangan Kabupaten Tegal. Terkhusus saat ini adalah nanti membimbing adik-adik ya dari Kabupaten Tegal untuk kuliah di luar kota ya. Terus terang Pak Dadang Darusman, saya juga banyak anak-anak dari Kabupaten Tegal yang
tinggal di rumah saya sejak beberapa tahun yang lalu ya. Jadi, tidak harus saudara ya, tidak harus saudara. Ada juga yang saya terharu itu dari Kademangaran, ada anak yatim piatu hampir putus Pak karena ayah ibunya meninggal, lalu dilalah pada saat silaturahmi lebaran kok ketemu. Udah waktu itu saya masih di wakil rektor di UNES ya, ayah saya masukkan di bidik misi, sekarang lulus sudah PNS Pak pada ya. Bagus. Jadi kita Mbak Novalia dan kawan-kawan muda, sekali lagi saya sangat apresiatif ya. Ini acara yang sangat berkualitas ya, dan teruskan karena yang bicara adalah para ilmuwan Pak Dadang. Saya menyimak dari tadi ya, luar biasa. Kalau saya Prof Watno ini sudah tua Pak Watno ya. Tapi yang mudah-mudahan luar biasa. Kayak yang tadi dari antropologi UGM ya, itu ternyata jadi peneliti di Bandung ya, itu luar biasa. Dan juga tadi Mas Nugroho ya. Pendek kata ini sebuah kegiatan. Kalau bisa ya secara frekuentif ya, diskusi 3 bulanan ya, dan tidak usah lama-lama sehingga nanti tidak mengganggu waktunya Pak Dadang Darusman ya. Karena Pak Dadang saya yakin juga agendanya menumpuk ya. Dengan diskusi di semacam ini akan terjalin komunikasi, konsolidasi di antara kita bersama untuk bisa kita berkontribusi lah ya sesuai dengan kapasitas dasar masing-masing untuk memajukan Kabupaten Tegal ya. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Dadang. Dan terima kasih, Pak. Salam hormat kami untuk Ibu Bupati. Juga salam untuk Prof Watno, Ketua Bahari ya, Permata Bahari, dan Mbak Novalia ya, dan juga teman-teman muda semuanya. Salam sukses selalu ya. Dan terus bimbing adik-adik yang sekarang SMA kelas 3 untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mas Suhi. Saya nyuwun pamit Pak Dadang, Prof Watno dan Mbak Novalia. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini sudah ditunggu di kerumunan ini. Ya. Oke Pak. Sampai ketemu lagi Pak Mas Suhi. Oke. Tadi dari Mas Bowo udah. Nah sebenarnya ada satu narasumber lagi, tapi kayaknya Mas Nasrul ini nggak bisa hadir, tapi beliau nitip ke saya video. Jadi Mas Nasrul ini adalah Duta Petani Milenial ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kenapa saya undang Mas Nasrul? Karena di Tegal itu kan tadi sudah sempat dikasih tahu juga bahwa di Tegal kan emang daerah pertanian gitu ya. Jadi dan sekarang regenerasi petani juga menurun tadi seperti yang disampaikan juga. Nah, jadi sebenarnya saya juga ingin mendorong teman-teman SMA gitu ya, anak-anak muda di Tegal juga jangan takut untuk bertani karena sebenarnya jadi petani itu sebenarnya bisa sukses gitu. Sekarang Mas Nasrul nih jadi duta petani milenial dan dia juga punya lahannya luas, udah masuk ke berbagai perusahaan. Jadi sebenarnya pengen motivasi teman-teman yang pengen bertani jangan ragu gitu sebenarnya seperti itu. Cuman karena beliau nggak hadir, jadi saya share video ini ya lahannya Mas Nasrul. Sebentar. Oke, udah. Sebentar. Dan udah muncul belum ya? Nah. Coba ya kita dengerin dulu. Udah ya suaranya?
Kayaknya sinyalnya nggak ini ya. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti kalau udah connect lagi, kita lanjutin lagi. Ini ya, nggak connect ya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, kayaknya mungkin Bentar. kita lanjut aja kali ya. Halo? Oke. Nah, tadi Mas Bowo sebenarnya udah cerita sangat detail gitu ya. Nah, mungkin saya mau pertanyaan sebenarnya banyak sih. Dari kemarin saya nyebar kuesioner gitu sebenarnya pengen tahu gimana caranya jadi pengusaha sebenarnya. Tapi tadi Mas Bowo juga udah jelasin juga. Mas Bowo kan bisa dibilang pengusaha juga ya, entrepreneur gitu. Nah, sekarang kita mungkin beralih kali ya ke Mbak Iis, ke Mas Opi sama Mbak Lia. Mungkin karena tadi udah banyak cerita di kampusnya itu seperti apa, tapi mungkin boleh cerita ketika jadi dosen itu caranya gimana sih gitu. Terus jadi PNS itu caranya gimana, dan kalau mau jadi peneliti itu caranya gimana. Mungkin boleh dimulai dari Mbak Lia dulu kali ya. Ya, makasih Nova. Jadi teman-teman semua, jadi saya ke Bandung juga, memang karena untuk kerjaan sebagai peneliti. Sebelumnya memang sudah ngebantuin penelitian di kampus gitu ya, karena di antropologi UGM itu ada laboratorium riset gitu, namanya Laura, Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi. Jadi kalau di penelitian sosial ini nanti beberapa hasil penelitiannya itu juga digunakan untuk rekomendasi kebijakan gitu yang diambil oleh pemerintah daerah, kemudian pemerintah level nasional, dan para pengambil kebijakan yang lain gitu ya. Jadi kalau untuk riset-riset aksi itu juga melakukan semacam pemberdayaan, juga eksperimental riset di masyarakat gitu. Nah, karena background saya antropologi, jadi masa kuliah memang tergabung dalam kajian ilmiah gitu. Waktu itu di perangkatan di antropologi UGM ada kajiannya, dan setiap angkatan memang harus punya semacam rencana penelitian mandiri. Waktu itu saya bersama teman-teman angkatan di Banyuwangi waktu itu untuk melihat, kalau teman-teman sosial pasti udah familiar gitu dengan 7 unsur kebudayaan gitu. Jadi kami datang memilih sendiri penelitian mandirinya, kemudian melakukan penelitian di suatu lokasi dalam durasi satu bulan begitu. Kemudian di Antrop juga sebenarnya punya lokasi-lokasi yang dijadikan seperti laboratorium sosial. Sebenarnya panjang kami punya pengalaman penelitian itu kalau di antropologi UGM ada di Petong Kriono di Pekalongan, yang pada saat itu orang Pekalongan sendiri jarang sekali untuk datang ke Petong Kriono. Itu daerah kecamatan di salah satu kecamatan pelosok di Pekalongan yang memang dia ada di balik hutan-hutan tropisnya di area apa itu namanya, setelah lewat perkebunan kopi. Nah, di situ ada Petong Kriono. Nah,
kemudian juga ada di sebelahnya itu ada di Pemalang, kemudian di lerengnya Gunung Slamet gitu ya, dan juga di Cilacap. Nah, jadi kalau teman-teman mau mendalami penelitian sosial di antropologi budaya UGM itu pada saat perkuliahannya sudah memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan bersama dosen dan teman-teman fakultas yang lain untuk bisa terbiasa dengan untuk melakukan penelitian itu. Saya juga sebelumnya pernah membantu gitu ya penelitian kuantitatif survei di Surveimeter Yogyakarta. Itu adalah suatu lembaga penelitian juga, tapi memang fokus pada kegiatan survei. Waktu itu kebetulan dapat lokasi di Wonogiri dan Pemalang. Jadi dan pada saat ini sangat banyak lembaga-lembaga atau pusat studi yang mengajak memperbolehkan gitu teman-teman mahasiswa selain juga untuk pengalaman riset juga tentunya ada dapat duit gitu ya, dapat honor gitu. Tentunya ini teman-teman yang dengan kesibukan kuliah yang sudah menurun, maksudnya pada masa akhir-akhir perkuliahan gitu, sambil nyusun kemudian sambil cari pengalaman riset yang ada gitu. Nah, dari saya tergabung di laboratorium risetnya Antrop di UGM, kemudian berjejaring dengan AK3 di Bandung. Dan sejak saat itu kemudian saya ikut sebelum jadi tetap di Bandung melakukan 2 kali penelitian gitu, jadi peneliti lepasnya di Wonogiri juga, kemudian sama di Sumba gitu. Jadi alhamdulillah satu Pulau Sumba itu karena kegiatan penelitian itu sudah didatangi untuk kemudian sesuai dengan tema penelitian masing-masing udah dilakukan penelitian di sana itu. Dan jadi bersama juga dengan Nova di AK3 kegiatan penelitian ini ya mulai dari menyusun hipotesis, kemudian tentang panduan penelitian, instrumen penelitiannya mau apa, metodologi gitu dilakukan di kami, dan kemudian belajar juga enaknya di AK3 itu selain bekerja juga belajar karena rasanya sama seperti kayak kita waktu kuliah gitu. Jadi teman-temannya juga teman-teman senior juga menjadi teman-teman kita untuk saling bertukar pengetahuan gitu dan memperbanyak ilmu kita. Itu Nova. Oke, makasih Mbak Lia. Berarti banyak bersinggungan dengan masyarakat ya, sering ke lapangan gitu. Terus kalaupun misalnya teman-teman ada yang mau jadi peneliti, sebenarnya lembaga penelitian banyak ya Mbak ya di Bandung, Jakarta, atau mungkin banyak di Tegal mungkin ada gitu ya. Saya juga belum tahu. Nah, mungkin bisa di Google aja kalau misalnya ada yang mau jadi peneliti, kalau mau apply atau mau ngelamar jadi peneliti itu gimana caranya? Lembaga penelitian apa aja sih gitu yang ada? Gitu. Di kampus sendiri juga punya. Mbak Nova, permisi dulu ya, Mbak Nova. Ya. Mbak Nova, permisi ya. Oh iya, Pak, mau ada closing statement dulu nggak Pak dari Pak Dadang? Oh iya, Mbak Nova, khususnya bahwa ini dan semua partisipan, khususnya Profesor Subarto nih. Jadi mohon maaf, mungkin saya tidak bisa nanti sampai tuntas ini kegiatan ini karena ada habis ini mungkin ada keperluan lain lagi. Yang pertama, sekali lagi kami atas nama KMK Belajar ini mengapresiasi kegiatan yang luar biasa ini. Sekali lagi mudah-mudahan melalui kegiatan ini memotivasi nih adik-adik kita yang masih di Tegal nih, yang baru SMA ini untuk bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi ya, sesuai dengan minat dan pilihan. Kemudian juga yang tidak kalah penting, tadi yang disampaikan Mas Bowo itu kita tertarik sekali nih. Mudah-mudahan ini nih ilmunya dan perangkatnya Pak Mas Bowo ini bisa dicoba di Tegal lah, karena potensi di Tegal juga luar biasa nih proses pertaniannya, dan dengan demikian kalau didukung teknologi yang luar biasa itu diharapkan hasilnya juga akan lebih bagus. Jadi sekali lagi untuk Profesor Subarto nih, mohon izin dan mungkin kapan-kapan bisa kita jumpa di kesempatan lain, Mbak Nova dan
Rekan-rekan juga terima kasih. Mohon maaf, ini kami izin dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dadang. Pak Ya, Dadang. Lagi ya, Pak ya, Dadang. Pak. Ya, ya. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Tadi Mbak Lia udah. Mungkin Mas Opik sama Mbak Iis boleh cerita secara singkat kali ya. Proses kemarin jadi PNS dan juga proses jadi dosen. Nanti setelah itu, karena udah siang juga, jadi setelah itu nanti kita tutup sama dari Pak Prof. Suwatno ya Pak Prof ya. Sedikit lagi kita. Oke, boleh ke Mas Opik dulu. Ya, Manova, saya izin ke masjid dulu ya. Oh iya Pak. silakan Pak. Ya emang sebentar lagi zuhur ya. Ini sebentar lagi deh. Oke. Ya, kalau dari saya sih itu aja tadi udah diceritain ya. Jadi kalau jadi PNS-nya itu memang ketika lulus kuliah itu mencoba daftar karena sudah Kan mencari kurang pas suaranya. sudah mencari banyak alternatif kira-kira mau jadi apa setelah lepas kuliah, dan jawabannya jadi mencoba jadi PNS itu mungkin jadi salah satu jawabannya ya, karena saat itu berpikirnya memang agak idealis juga ya, kalau mau berkontribusi di sebelah mana gitu ya, karena saya suka dengan hal-hal berkaitan dengan kebijakan, terus juga membahas bagaimana sih kita harus bisa mensupport pertanian dan Kurang petani. kedengeran Kang. Jadi Nah, support petani dan kawan-kawan itu jadinya akhirnya memilih PNS sebagai ini. Dulu tes juga, prosesnya juga cukup lumayan panjang, nunggunya juga lama, tapi akhirnya masuk dan bisa mensupport ya, karena dulu saya awalnya masuk itu di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian, dan banyak bisa support orang di dunia pertanian, terutama kayak tadi ya, orang-orang yang concern seperti Mas Wobo tadi yang mau masuk untuk membantu dunia pertanian itu, kita sangat support hal-hal seperti itu yang bahasanya saat ini sekarang anak muda lah yang harusnya bergerak untuk bisa membangun pertanian, karena caranya tidak bisa sama lagi dengan cara sebelumnya. Jadi dengan adanya hal ini saya juga menghimbau kepada seluruh teman-teman yang mungkin berminat jadi masuk ke sektor pertanian atau sektor apapun, saya pikir dari sekarang sudah bisa dicari passionnya apa, sudah bisa banyak referensi-referensi di internet bagaimana mencarinya. Kalau dulu kan agak susah ya, kita mau jadi apa tuh pertanyaan yang sangat-sangat susah ya. Bahkan kadang-kadang kita harusnya melihat ke dulu waktu kita kecil, kadang-kadang itu juga jadi jawaban ya, karena dulu waktu saya jadi kecil ternyata saya mau jadi insinyur pertanian gitu ya. Jadi nggak nyangka ya, di buku harian SD saya itu saya buka ternyata jadi insinyur pertanian, pantesan aja saya jadi PNS pertanian gitu ya. Karena kadang-kadang itu menarik juga, kadang-kadang ketika kita kecil itu mimpi kita sebenarnya ada di situ gitu, karena kita belum teracuni oleh macam-macam pikiran yang macam-macam juga, atau tuntutan yang macam-macam. Jadi saya pengen jadi ini sebenarnya, itu kadang-kadang kita bisa rewind lagi, kita runut lagi, dan itu mungkin insya Allah jadi mimpi kita. Dan sampai saat ini ya ini ya jalan inilah, kalau Naruto kan jalan ninjanya nih, jalan pertanian saya gitu ya modelnya. Mungkin itu aja Mbak Nova, terima kasih. Oke, makasih. Boleh lanjut langsung ke Mbak Iis kali ya. Iya, Mbak Iis masih ada? Oke, silakan Mbak. Saya sih memang Suaranya lain masih ya. kecil. Ya bentar. Suaranya Udah pas. Halo. boleh di lagi kan masih. Nah, boleh. Halo. Oke. Ya. Kalau dari saya memang Gedein dari lagi Mbak. dulu. Jangan-jangan. Oke, nah. Kalau dari saya Loh, dulu jadi hilang lagi. Hilang lagi ya. Halo? Ya. Okay. Halo? Ya. Ya, kalau dari saya memang suka ngajar dari dulu, bahkan sejak masih anak-anak mengajar tetangga, jadi mainannya tuh ngajar ya. Terus meskipun saat mau lulus kuliah itu ada kegalauan sendiri sih, memang mau ke dunia profesi non akademis atau akademis gitu. Nah, ternyata setelah saya coba keduanya, memang mungkin Allah lebih menghendaki saya untuk di dunia akademis sih, sehingga lebih mudah jalannya di dunia akademis. Nah, tapi sebagai highlight-nya ya di sini bahwa
kita tuh ukuran suksesnya bukan karena finansial, kita mendapatkan gaji berapa, tapi bagaimana kita berkontribusi ke masyarakat. Tadi ada narasumber yang lain ya, bahwa kita berkontribusi ke masyarakat itu juga adalah suatu ukuran sukses kita gitu. Yang bisa jadi tujuan kita ya. Karena pun kalau kita lihat gaji dosen dan gaji lulusan Fasilkom UI di kayak di Traveloka ataupun di Blibli dan seterusnya itu lebih gede dibandingkan jadi dosen. Ya, nah itu waktu jadi dosen berarti kayak ngikut terus ya, dari lulus tuh udah ngikut dosen di UI gitu ya Mbak ya, sampai akhirnya ada pembukaan gitu. Iya, jadi sebenarnya saya maaf nih ada bocil ikutan. Kalau dari saya memang saya bukan dosen tetap ya di UI, jadi saya masih dosen honorer, dan memang kebutuhan kebutuhan dosen di Fasilkom itu cukup besar. Bentar. Sebentar ya. Oke deh. Gak apa-apa Mbak Iis, nanti mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Oke, nah teman-teman, karena ini juga udah azan zuhur, dan mungkin Pak Watno juga lagi OTW ke masjid kali ya. Nah, mungkin kita bisa cukupkan dulu aja, sekian webinarnya. Terima kasih banget pada narasumber. Alhamdulillah bisa terlaksana juga webinar kali ini untuk semua teman-teman, untuk semua Bapak Ibu guru, dan juga semua yang peserta yang hadir pada hari ini, semua pihak yang terlibat. Makasih banyak. Nanti insya Allah rekamannya kita share ke teman-teman SMA atau SMK, mungkin ada yang butuh atau pengen dengerin lagi gitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, semoga apa yang kita usahakan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah semangat teman-teman untuk terus belajar dan juga berusaha untuk mengejar cita-cita. Amin. Nah, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, nanti kan kita ada grup nih di WhatsApp, nanti bisa tanyain di situ. Nanti kalau ada kesempatan nanti saya forward ke narasumber kayak gitu. Berhubung udah azan zuhur juga, mungkin teman-teman ada yang mau sholat dan lain sebagainya, kita cukupkan dulu sekian. Saya tutup ya semuanya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Nova, makasih semua. Ya, makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.